melihat secara materi pemain dan juga secara head to head memang Arema berada di atas dari Pelita Bandung Raya. Namun tren positif dari tim Pelita Bandung Raya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana peluang kedua tim menurut Anda di pertandingan kali ini? Ya, jelas buat PBR sendiri ini adalah laga yang harus mereka menangkan, mengingat bahwa mereka dalam momentum yang bisa dikatakan dalam grafis yang terus meningkat. Sementara buat Arema sendiri kita tahu bahwa sejak mereka mengalahkan Persija 1-0, sebenarnya performa mereka tidak dalam keadaan yang bisa dibilang baik. Apalagi mengingat bahwa mereka sebenarnya menjalankan laga kandang, tapi mereka tidak bisa mengamankan 6 poin, justru hanya bisa mengantongi 1 kekalahan dan 1 seri. Dan tentunya ini membuat jadi laga di sore hari ini menjadi laga yang saya dikatakan adalah wajib ditonton. Betul sekali Bung Doni, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anda tentang menurunnya permainan dari tim Arema Indonesia yang selama ini memang kita melihat bahwa permainan Arema selalu tertuju pada playmaker Gustavo Lopez. Dan ini mungkin yang sudah terbaca oleh tim-tim lain sehingga kerap kali menemukan strategi gitu untuk mematikan peran dari Lopez sendiri. Betul, karena kita tahu bahkan Gustavo Lopez adalah top scorer di tim Arema sendiri dan dengan sudah mengantungi 7 gol. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ini adalah tim yang bisa dikatakan dalam penampilan yang saya katakan sangat prima. Kenapa? Karena mereka lah tim yang berhasil meraih kemenangan terbanyak selama 10 kali. Dan kalau dilihat dari jumlah poin yang mereka hasilkan, jumlah gol yang mereka ciptakan, dan kebobolan yang hanya mereka dapatkan itu bisa dikatakan sangat mendominasi dibanding klub-klub lain yang ada di ISL tahun ini. Betul sekali. Dan satu pertanyaan terakhir Bung, kali ini Pelita Bandung Raya juga terancam kehilangan beberapa pemainnya, termasuk tidak bisa tampil Gaston dan juga Boban. Menurut Anda apakah ini juga akan berpengaruh terhadap permainan PBR secara keseluruhan? Iya, tentunya kalau di atas kertas kita berbicara tentang dua pemain ini sangat sentral. Satu sangat sosoknya sangat sentral di pertahanan, sementara satunya lagi kita tahu adalah pencetak gol. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekuatan yang dimiliki oleh PBR, ini adalah tim yang bisa dikatakan memiliki lapisan pemain muda yang sangat baik. Mereka tercatat memiliki pemain under 21 paling banyak mungkin dibanding di seluruh tim ISL yang ada. Dan kalau kita katakan bahwa ini adalah line up yang sangat balance, dan saya rasa tidak bisa jadi satu alasan karena line up yang mereka miliki ini harusnya mampu untuk bisa terus menahan Arema, terutama mengingat bahwa pertandingan ini dijalankan justru di kandang mereka sendiri. Betul sekali, dan kita melihat ISL Mania, ini dia para pemain dari tim Pelita Bandung Raya. Dan tampaknya wasit juga sudah siap untuk memimpin jalannya pertandingan, dipimpin oleh wasit Handri Kristanto, salah satu wasit terbaik juga yang memimpin partai-partai Indonesia Super League. Dan kita melihat kapten kedua kesebelasan, dan ini dia Kim Jeffrey dan Nova Arianto yang menggantikan peran dari Boban di lini belakang, Bung Doni. Ya, pemain senior yang kita tahu adalah putra dari Sartono Anwar, salah satu legenda sepak bola Indonesia. Tentunya di sini sangat sekali diharapkan bahwa senioritas yang dimiliki oleh Nova Arianto ini bisa mengangkat moral pemain-pemain PBR walaupun tidak bisa bermainnya seorang Bobang Nikolic yang bisa dikatakan sangat sentral di sisi pertahanan. Dan tentunya buat PBR sendiri adalah mereka harus melihat lakon ini sebagai laga yang bisa dibilang harus mereka menangkan kalau ingin mengamankan mereka untuk naik ke posisi atas. Ya, dan ini merupakan line up dari Pelita Bandung Raya. Kita lihat memang tidak ada nama Bambang Pamungkas dan juga Gaston Castanyo di lini depan. Berarti bisa dikatakan kalau kita berbicara tentang dua pemain ini resmi bahwa mereka cedera, jadi tidak dimasukkan ke dalam jajaran pemain yang diturunkan untuk pertandingan kali ini. Tapi kita tahu bahwa Musafri adalah striker yang tetap bisa harus diperhitungkan oleh Arema, karena dia juga bisa dibilang adalah salah satu mungkin harapan buat PBR untuk bisa mencuri kemenangan, bahkan bisa dibilang memetik kemenangan untuk mengamankan posisi PBR di Liga kali ini. Betul. Dan kita akan sama-sama menyaksikan ini dia line up dari tim Arema Kronus Indonesia. Masih dengan formasi yang sama, kecuali ada pergantian Purwakayudi masuk menggantikan posisi Beni Wahyudi yang memang selama 11 kali tampil mereka sudah memainkan 10 pertandingan Beni Wahyudi. Betul, mungkin digantinya Beni ini lebih merupakan satu strategi rotasi saja. Dan kita tahu Purwakayudi juga bukanlah pemain yang bisa dibilang baru. Tetapi kalau kita melihat line up yang diturunkan, ini adalah line up saya katakan adalah line up yang sangat ofensif. Dan ini tentunya harus diamati oleh PBR kalau memang ingin mencuri angka. Kan kita tahu bahwa ini adalah kombinasi dari Gustavo Lopez dan Christian Gonzalez ini sudah memproduksi gol hampir 12 gol kalau digabungkan secara bersama. Dan tentunya buat Arema sendiri setelah kehilangan maksimal 6 poin dengan hanya seri dan kalah dari Semen Padang kalau tidak salah, tentunya ini adalah hasil
yang sangat buruk, dan pertandingan kali ini harus mereka hadapi dengan serius dan mungkin diharapkan bisa menciptakan gol cepat. Betul sekali, dan untuk memandu jalannya babak pertama Pelita Bandung Raya melawan Arema Kronus Indonesia, Anda akan bertemankan dengan Bung Adiani dan juga Bung Doni Munaf. Silakan. Terima kasih Nenet, dan langsung kita tujukan perhatian menuju Stadion Sijalak Harupat, tempat langsungnya Partai Indonesia Super League sore ini mempertemukan sang tuan rumah Pelita Bandung Raya menghadapi tamunya Arema Kronus Indonesia. Arema Kronus Indonesia dalam keadaan yang kurang maksimal setelah mendapatkan 2 pertandingan dengan raihan prestasi yang kurang memukau. Dan kali ini sebuah tekanan coba dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Pelita Bandung Raya. Masih terhenti laju dari Irsat tadi. David Lali mendapatkan blocking ilegal dari Ahmad Bustomi, pemain yang juga sempat mengalami cedera dan kali ini sudah dapat kembali memperkuat Arema Kronus Indonesia. Kembali tayangan ulang dari hadangan yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi tadi. Free kick bagi Pelita Bandung Raya di area yang cukup menguntungkan untuk bisa merepotkan penjaga gawang Kurnia Mega. Sang eksekutor nampaknya adalah Rizky Pelu. Kita nantikan eksekusi dari Rizky Pelu. Akankah syuting langsung atau memberikan umpan kepada rekannya dalam posisi yang lebih menguntungkan, namun sayang sekali sebuah upaya yang buruk tadi. David Lali yang diharapkan oleh Dean Antonic bisa menggunakan kecepatannya untuk merepotkan lini pertahanan dari Arema Kronus Indonesia. Dalam 2 partai terakhir jelas terlihat ada sedikit kelemahan dalam transisi dari menyerang menuju pertahanan bagi Arema Kronus, dan kecepatan lawan yang kerap kali sangat merugikan bagi Iqbal Nevo dan juga siapapun duetnya di lini pertahanan. Kali ini adalah Purwaka Yudi. Iqbal Nevo, umpan melebar tadi gagal dicapai oleh Irsat Maulana. Cukup aktif dalam setiap skema penyerangan David Lali. Kembali terputus. Sebuah serangan coba dibangun oleh Pelita Bandung Raya. Alfarizi, Irsat Maulana. Hadangan dari 2 pemain tadi yang menjatuhkan Irsat Maulana. Fafa Arianto nampaknya yang dianggap melakukan pelanggaran oleh wasit Handri Kristanto. Masih mencoba mencari kelengahan di sektor pertahanan bagi para pemain Arema Kronus, Doni. Ya, betul sekali, Bung Adi. Dan kalau memang ada saat untuk bisa mengalahkan Arema, memang ini adalah saat yang paling baik buat Pelita Bandung Raya bermain di kandang sendiri. Menghadapi tim yang tentunya sedang kehilangan kepercayaan diri karena harus kehilangan banyak poin dengan tidak bisanya mereka memutih kemenangan di kandang mereka sendiri. Set piece Gustavo Lopez tadi masih terbendung oleh benteng kokoh yang dibangun di hadapan penjaga gawang Dennis Romano. Namun kali ini kembali Gustavo mencoba berkreasi bagi Arema Kronus. Irsat Maulana yang berani berduel tadi. Rizky Pelu. Dias Angga, wingback yang sangat rajin membantu penyerangan bagi Pelita Bandung Raya. Umpan panjang kali ini melihat pergerakan dari Musafri di bawah tekanan. Purwaka Yudi tadi melakukan back pass kepada Kurnia Mega. Ya memang hanya hasil yang berupa seri dan kalah yang diderita oleh Arema di 2 pertandingan terakhir sempat menimbulkan pertanyaan apakah ini adalah tim yang baik dalam hal pertahanan. Padahal kita tahu di 10-11 pertandingan pertama justru mereka begitu perkasa. Ya. Tetapi memang baik sekali bahwa mereka segera melakukan regroup, dan tentunya pertandingan melawan PBR ini merupakan suatu momentum ya untuk kembali menampilkan pertandingan terbaik seperti yang mereka lakukan di 10 pertandingan pertama. Bustomi, Alfarizi coba untuk langsung menekan lini pertahanan dari tim tuan rumah Pelita Bandung Raya. Apa yang coba dilakukan oleh Gustavo kali ini?
sangat cantik visi permainan dari Gustavo Lopez tadi. Bustomi, dua pemain yang begitu memukau dan memiliki kemampuan magis. Di antara mereka, Gustavo dan juga Bustomi sangat enak untuk dilihat. Ya Salmania, dan kali ini sebuah pergerakan cantik dari Thierry Gattuso gagal untuk melakukan crossing dan hanya berbuah goal kick bagi Pelita Bandung Raya. Ya, sisi sayap memang suatu sisi yang bisa dikatakan cukup lemah untuk PBR di musim ini, dan tentunya buat Arema untuk bisa memastikan bahwa mereka bisa memetik kembali kemenangan ke dalam track kemenangan tentunya adalah mencoba menyerang titik-titik kelemahan daripada tim lawan. Dia Sangga. Kim Jeffrey tadi. Wildan Syah kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Rizky Pelu mencoba bermain agresif dalam skema counter attack Pelita Bandung Raya. Rizky Pelu melebar kepada David Lali. Mendapatkan hadangan rapat dari Alfarizi datang membantu Irsad Maulana. Wildan Syah kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Pas yang terlalu deras. Suatu pemandangan yang cukup unik di mana Pelita Bandung Raya tampil praktis tanpa dua hitman mereka di lini depan, baik Gaston maupun Bambang Pamungkas, dan hanya menggunakan David Lali dan juga Musafri, dua pemain yang gemar bergerak dari sektor sayap menuju lini depan. Ya, tapi satu hal yang menarik adalah dengan formasi seperti ini sebenarnya mereka bisa bermain lebih cepat dan lebih dikatakan menyisir lebar lapangan, dan kalau ini bisa mereka manfaatkan dengan baik tentunya bisa mencuri kemenangan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita tahu Arema memiliki lapangan tengah yang begitu cepat mengurung, begitu melihat lawan memegang bola. Bustomi. Gattuso. Mendapatkan hadangan dari Wawan. Gustavo, Ahmad Bustomi, Purwaka kali ini. Sukadana. Kembali Gattuso mencoba melakukan penetrasi dari sektor wing sebelah kanan bagi Arema Kronus. Namun baik tadi kinerja dari Wawan Febrianto untuk menutup celah yang coba dimanfaatkan oleh Thierry Gattuso. Pemain yang biasanya diturunkan di babak kedua, Wawan kali ini dipercaya menjadi starter. Begitu juga dengan Imam Fatur Rahman, sang gelandang muda yang sangat dipercaya juga oleh Dejan Antonic. Ya, kita tahu bahwa di kubu Pelita Bandung Raya mereka memiliki pemain mungkin bisa dikatakan yang di bawah usia 20 tahun terbanyak. Saya mencatat dari sekitar mungkin 11 orang ini yang bisa dibilang berpemain-pemain muda. Dan ini sebenarnya menjadi suatu bentuk bahwa begitu bernafsunya manajemen dari PBR untuk bisa dikatakan rebuilding, tapi tidak dalam tempo yang lambat ya, karena mereka memadukan juga dengan pemain-pemain senior yang kita tahu ada di sosok BP. Dan tentunya kita berharap bahwa PBR dengan modal mengalahkan Persib Bandung bisa dibilang menjadi salah satu kekuatan kembali baru ya di Liga ESL tahun ini. Tim yang juga dahulu pernah mencicipi gelar juara Liga Indonesia, Pelita Bandung Raya, akan mencoba bangkit dan kembali bersaing di papan atas, namun tentunya harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sukadana kali ini, Ahmad Bustomi, Iqbal Nevo. Beto Gonçalves. Begitu sabar permainan dari Bustomi menunggu pergerakan rekannya Gustavo yang menawarkan bantuan drive back yang sangat cantik dari Gustavo Lopez. Beto Gonçalves dapat hadangan dari dua pemain Pelita Bandung Raya. Dias Angga kembali coba keluar dari tekanan tim tamu Arema Kronus Pelita Bandung Raya. Belum ada tekanan berarti dari tim tuan rumah terhadap gawang Kurnia Mega.
Ya, ini adalah tim yang bisa dibilang terbaik dalam hal pertahanan, karena di luar hasil 2 sama melawan Persib Bandung dan juga 1-2 kalah melawan Semen Padang, sebenarnya mereka termasuk tim yang paling sedikit sekali terciptanya gol, dan ini semua disebabkan tidak hanya sosok seorang Iqbal Nevo yang tercatat sebagai salah satu defender dengan catatan statistik terbaik ya dalam hal mempertahankan wilayahnya. Dan apalagi kita tahu bahwa ada sosok Ahmad Bustomi yang bisa dikatakan menjadi suatu jangkar daripada baik pertahanan maupun penyerangan daripada Arema. Sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh Rizky Pelu tadi terhadap Alberto Goncalves yang pada pertemuan pertama menjadi salah satu pencetak gol bagi Arema Kronus Indonesia ketika mampu mengalahkan Pelita Bandung Raya dengan skor 3 gol tanpa balas di Kanjuruhan. Tekanan harus dihadapi oleh penjaga gawang Dennis Romanov, mencoba mengkoordinir rekan-rekannya untuk membangun pagar hidup. Ada Imam Fatur Rahman juga di sana, mencoba mengantisipasi apa yang hendak dilakukan oleh Gustavo maupun Ahmad Bustomi. Kita nantikan dua eksekutor dengan kemampuan yang sangat jitu dari jarak seperti ini, Doni. Yep. Memang sedikit jauh jarak kalau kita lihat, mungkin ini ada sekitar 30 feet ya. Gustavo Lopez sayang. Percobaan pertama dari Gustavo melalui set piece jauh melewati target. Ya, ini adalah salah satu bisa dikatakan 3 kombinasi paling berbahaya ya, karena kita tahu Gustavo Lopez, Beto dan Gonzalez kalau kita kombinasikan ini bisa menyumbang hampir 20 gol sendiri ya. Dari total 31 gol kalau tidak salah diciptakan oleh Arema di sepanjang musim ini. Dan kita berbicara dari berarti 2/3 ya dari gol yang tercipta lahir dari ketiga pemain ini. Belum lagi kita tahu bahwa masih ada sosok Samsul Arif sebenarnya ya, yang juga masih tetap tajam tapi memang sempat tercipta dan mendapat cedera. Jadi ini adalah tim kalau dalam hal menyerang sangat baik sekali ya tadi. Bukan kesempatan Alfarizi kepada Alberto Goncalves. Sepakan kencang dari Alberto mendapatkan blocking yang sangat rapi oleh Dennis Romanov tadi. Memegang bagian ankle Alberto Goncalves, pemain yang memang sangat menikmati permainannya apabila menghadapi Pelita Bandung Raya. Ini umpan yang sangat cantik dari Alfarizi. Kontrol yang begitu indah dari Alberto Goncalves menserap dirinya untuk melakukan shooting. Mendapatkan hadangan penting dari Dennis Romanov. Sebelah pojok bagi Arema Kronus ada Iqbal Nevo, ada Eloko juga di sana. Oh, Gattuso tadi di tiang dekat mencoba menyambar bola. Ya, inilah sosok tajamnya Christian Gonzalez yang tadi bisa dikatakan sedikit menarik 2 pemain PBR sekaligus, yang membuat adanya tusukan gerakan ke dalam dari Beto yang akhirnya membuat dia secara kosong ya menerima bola. Dan ini membuat kenapa Arema sangat berbahaya, karena tentunya pertahanan lawan pada saat menghadapi tim ini harus memilih konsentrasi mereka, menjaga siapa yang akan perlu mereka kawal. Dan ini terlihat sekali dalam satu sekuen serangan yang hampir saja menciptakan gol buat Arema. Dengan begitu banyak kualitas yang dimiliki, tidak hanya di lini depan, lini tengah, juga lini belakang, tentunya menjadi kemewahan tersendiri bagi pelatih Suharno. Ada kesulitan bagi tim lawan untuk mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Arema Kronus dalam setiap laga mereka. Ya, kesulitan terhadap line up baik dari setiap lini, dari depan sampai dari belakang sampai depan, bahkan sampai dengan di bangku cadangan, juga membuat sebenarnya Arema tidak banyak melakukan sama sekali bisa dikatakan tidak menambah atau mengeluarkan pemain. Yang kita catat bahkan sebenarnya adanya Jimmy Suparno ya, yang mereka tarik itu pun juga hanya dalam bisa dikatakan tidak dalam modus benar-benar membutuhkan, tapi lebih terhadap ya mungkin mereka berharap bahwa Jimmy Suparno bisa menambah sedikit banyak daya gedor daripada Arema ya. Daya gedor dari Jimmy dan juga pengalaman tentunya berlaga di berbagai klub di Indonesia. Yang terakhir tentunya adalah Gresik United dan juga Persela, serta pernah juga membela Persipura Jayapura. Segudang pengalaman yang dimiliki oleh Jimmy Suparno. Sangat cantik tadi nutmeg dari Gustavo dan mendapatkan pelanggaran yang menurut saya sangat keras dari Fafarianto nampaknya.
Itulah dia Gustavo, sang penyihir yang seolah-olah memiliki waktu begitu banyak ketika menguasai bola. Padahal mendapatkan tekanan dari Kim Jeffrey Wildansyah. Dan Wildansyah tadi yang terlihat melakukan pelanggaran. Free kick cepat diambil. Bola dikuasai oleh Ilsat Maulana. Cukup riskan, lini pertahanan dari Arema tadi mendapatkan pressing. Onside, Cherry Gattuso, ada dua pemain di kotak penalti bagi Arema Kronos, gagal. Sebuah upaya dari Gattuso untuk mencari pergerakan dari Loco Gonzalez, mendapatkan hadangan penting dari Nova Arianto. Kim Jeffrey Kurniawan, David Lali. Cepat aliran bola dari Pelita Bandung Raya, namun lebih cepat lagi pembacaan bola dari Purwaka. Center back yang apabila tidak memiliki kendala cedera mungkin akan praktis menjadi pilihan utama bagi Alfredo di lini pertahanan. Kemampuannya untuk membaca permainan sangat baik walaupun tidak diberkahi dengan kecepatan. Setuju sekali Adi, dan tadi bisa dikatakan tuh adalah tusukan yang cukup berbahaya kalau seandainya bola itu lepas ke Musafri ya. Iya. Bola aman dipelukan Kurnia Mega. Dalam musim ini Kurnia Mega kebobolan 6 gol dan yang cukup menarik 3 diantaranya terjadi di Sijalak Harupat, stadion di mana mereka berlaga sore ini. Bukanlah hunting ground terbaik bagi Kurnia Mega di Indonesia Super League. Ya, tapi kalau kita melihat dari 15 menit awal pertandingan ini tentunya PBR tidak bisa dengan santai menganggap bahwa Arema yang tidak bermain cukup baik dalam 2 pertandingan terakhir, sementara mereka dalam grafik yang meningkat, dan langsung mengatakan bahwa ini adalah laga yang bisa dimenangkan oleh PBR. Karena kita tahu Arema adalah tim terbaik saat ini kalau kita melihat dari data statistik, dari segi line up, dari segi tim kepelatihan juga. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah laga yang harus mereka lakukan dengan sangat hati-hati. Gattuso, Iqbal Nevo, dua pemain yang sangat nyaman bermain bersama di lini pertahanan Arema Kronos. Gustavo. Oh, miss header dari Nova Arianto berbuah back pass tadi. Dias Angga. Fatur Rahman. Kembali umpan tanggung dari Fatur Rahman dan dengan kaki terbuka tadi Iqbal Nevo melakukan hadangan yang cukup berbahaya terhadap Imam Fatur Rahman. Ya, satu hal lagi yang membuat Arema ini berbahaya juga karena kita tahu mungkin kalau melihat catatan nama yang berada di bangku cadangan adalah nama-nama yang layak mungkin bisa menjadi pemain utama di tim lain. Adi, dan ini membuat memang kedalaman juga salah satu yang perlu diperhatikan oleh PBR. Kalau seandainya mereka bisa mengambil keunggulan terutama di babak pertama, tentu suatu modal penting. Karena kita tahu Arema justru di 15 menit terakhir menjadi tim yang lebih produktif dibanding tim-tim lain yang ada di ESL. Di Musafri yang masih kesulitan untuk mencari ruang bergerak menuju area kotak penalti dari Arema Kronos dengan cekatannya. Permainan dari Purwaka Yudi, lempar ke dalam, akan diambil oleh Wildansyah. Kim Jeffrey. Umpannya kembali, tidak diarahkan kepada rekannya tadi. Gustavo sangat cerdik lewati kawalan Rizky Pelu. Alberto Gonzalez kali ini. El Loco Gonzalez. Sebuah sepakan tadi. Itu suatu teknik dan kekuatan atau balance yang sangat luar biasa. Di mana sepertinya harusnya sequence itu berjalan dengan cepat, tapi dia memiliki ketenangan dan kekuatan yang membuat sepertinya bola itu sulit sekali untuk diambil. Kalau kamu di sini lawan ya. Sepak pojok bagi Arema Kronos. Bola dihadapi oleh Gustavo Fabian Lopez. Ada Gattuso, Beto, El Loco, semuanya mampu melakukan tekanan terhadap Denis Romanov. Dan kali ini tiang jauh dari El Loco tadi yang dituju, berduel dengan Wildansyah. Hadangan dari Bustomi tadi, Rizky Pelu, Kim Jeffrey.
Khairul Rifan. Kembali sangat dingin penampilan dari Purwakayudi. Ya, dan sebenarnya sangat mudah terbaca ya. Seperti tadi sempat kita katakan, dengan hanya adanya seorang Musafri di depan, tentunya buat PBR mereka harus lebih memainkan bola dari kaki ke kaki. Bahkan bisa dikatakan harus ada pergerakan dari kedua wingback ataupun sayap. Karena kalau tidak, melihat materi yang dimiliki oleh Arema dengan sosok Igbo Nevo dan juga ada Gattuso di sana, tentunya itu adalah pertahanan yang sedang terbaik. Dan tentunya mereka harus lebih kreatif dalam menciptakan serangan. Sukadana tadi. Alfarizi kali ini. Irsad Maulana umpan tanggung. Terputus di kaki Imam Fatur Rahman. Rizky Pelu. Dias Angga Putra. David Lali. Kim Jeffrey kembali. Salah pengertian di antara dua pemain mungil, Kim Jeffrey dan juga David Lali, memberikan ball possession kembali kepada tim tamu Arema Kronus. Bustomi melibatkan Gustavo Lopez, melebar kepada Irsad Maulana. Alfarizi. Sukadana. Ahmad Bustomi. Baik tadi passing dari Ahmad Bustomi kepada Beto Gonçalves. Bustomi dari Eloko. Offside tadi, keputusan dari linesman. Melihat pergerakan dari Eloko, namun kembali cairnya pergerakan bola dan juga betapa bahayanya umpan-umpan yang bisa diberikan oleh Ahmad Bustomi. Ya, itu tadi terlihat bahwa betapa tidak konsentrasinya ya pemain bertahan daripada PBR, walaupun memang ini offside, tapi terlihat mereka terlalu bisa dibilang terfokus hanya ke beberapa pemain tanpa melihat pergerakan pemain-pemain yang bisa dikatakan bisa langsung menusuk ke arah gawang daripada PBR sendiri. 23 menit berlalu di Stadion Sijalak Harupat. Tim tamu justru nampaknya bermain lebih nyaman, melakukan segala macam tekanan dengan berbagai bentuk variasi. Eloko, Beto, Bustomi, Gustavo, semuanya dalam satu sinergi yang begitu cantik. Lalu kali ini sebuah respons coba dilakukan oleh Pelita Bandung Raya melalui kaki Rizky Pelu. Gagal dicapai oleh Musafri tadi, salah satu peluang terbaik dari kotak penalti dari tim tamu Arema Kronus. Ya, pemain muda Rizky Pelu ini sangat diharapkan bisa mengangkat permainan daripada PBR, karena kita tahu bahwa sangat sulit melawan Arema. Kalau kita mengetahui ada sosok seorang Gustavo Lopez dan juga dibantu oleh pemain senior dari timnas Indonesia Ahmad Bustomi. Dan tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi seandainya mereka bisa menjalankan tugas ini dengan baik, dan Rizky Pelu bisa mengomandoni, dikatakan oleh tim PBR ini, hal ini bisa saja terjadi. Gustavo Lopez, pemain yang tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak juga, namun juga top assist bagi Arema Kronus. Gagal tadi sebuah skema tekanan yang coba dilakukan dari sektor kiri pertahanan dari Pelita Bandung Raya. Ya, seandainya kita bermain fantasy team nih, Adi. Gustavo Lopez mungkin bisa dikatakan ada pemain yang perlu kita ambil pertama kali ya. Karena sosok seorang Gustavo Lopez ini terhadap tim ini sangat besar pengaruhnya. Di mana dia bisa memegang bola, dia bisa dikatakan mengontrol tempo permainan, tapi di saat yang bersamaan juga sangat tajam. Kali sebuah tekanan coba dilakukan oleh The Boys Are Back. Cukup berbahaya tadi, membiarkan bola memantul. Namun sergapan yang sangat baik dilakukan oleh Kurnia Mega Hermansyah tadi, melihat adanya tekanan dari Dias Angga, wingback kiri, yang memang sangat rajin membantu penyerangan bagi tim Pelita Bandung Raya. Eloko Gonzalez, passing range yang sangat baik diperagakan oleh Eloko tadi. Alberto Gonçalves mencoba menusuk lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Masih ada Wildansyah di sana mengamankan bola. David Lali datang membantu. Clearance oleh Wildansyah jauh ke depan dan par ke dalam bagi Arema Kronus. Christian Gonzalez, Alfarizi.
Ya, sosok kiri pertahanan daripada Arema adalah sosok yang harusnya bisa mereka eksploitasi, karena kita tahu di sini ada David Lally, dan kita tahu bahkan terlihat di sini Alvarez sangat sering naik sekali ke depan, dan ini harus bisa mereka manfaatkan dengan baik pada saat mereka bisa melakukan suatu gerakan counter attack. Alvarez kembali Irsad Maulana, Gustavo, Sukadana, reverse pass yang sangat cantik tadi, namun umpan tanggung dari Alvarez mudah dan seperti pertahanan Pelita Bandung Raya. Kembali Sukadana, ruang bagi Gustavo Lopez, harus berhati-hati tadi. Rizky Pelu, kesempatan kali ini bagi Pelita Bandung Raya untuk melakukan ekspansi dari sektor sebelah kiri. Wawan, Dias Angga, Rizky Pelu, Fafa Haryanto, diberikan ruang oleh Gattuso tadi untuk kirimkan umpan yang cukup membahayakan ini pertahanan kali Rizky Pelu. Sebakan dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Rizky Pelu. On target memang, namun belum merepotkan bagi Kurnia Mega. Ya, Rizky Pelu sudah mencetakkan 1 gol ya, dan ini jelas merupakan satu percobaan yang sangat baik saya rasa, karena ini akan mencoba untuk paling tidak membagi perhatian Arema kalau seandainya memang ada tusukan-tusukan yang berarti dari lapangan tengah. Sedikit lamban tadi mengantisipasi ruang yang coba dibuat oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Para pemain bertahan dari Arema membuat reaksi yang begitu panas dari Kurnia Mega tadi. Bustomi, Gustavo, dua poros permainan di lini tengah Arema Kronus sedang berkolaborasi. Handball tadi, wasit melihat tadinya handball dari Fatur Rahman. Ya, di area yang bisa dibilang berbahaya nih ya. Sistem pelatih Joko Getuk tadi sibuk memberikan instruksi. Denis Romanov tentunya harus benar-benar fokus. Tentunya rekaman demi rekaman sudah disaksikan dari kemampuan para pemain Arema Kronus mengambil set piece. Kita ingat di ujung berbeda dari stadion yang sama, Gustavo sempat mencetak gol spektakuler kalau menghadapi Persib Bandung. Lagi satu. Dengar lebih jelas instruksi dari Denis Romanov. Sukadana, Gustavo, dan El Loco menghadap bola. Namun nampaknya dari sudut seperti ini, yang terbaik adalah memberikan kesempatan bagi Gustavo Lopez disaksikan. Gustavo Lopez! Tip yang sangat penting. Kembali Denis Romanov menunjukkan kualitasnya di gawang Pelita Bandung Raya. Ya, tadi sekian detik saya sempat menyangka bahwa Eloko akan melakukan tendangan, karena kalau melihat dari sisi adanya bola tentunya lebih mudah melakukan dari sisi yang ada di side daripada Eloko, tapi Gustavo Lopez melakukan tembakan yang saya bisa katakan sangat luar biasa. Setelah pojok kembali Arema Kronus terlalu panjang tadi. Sangat disayangkan padahal ada 4 hingga 5 pemain dengan jersey berwarna kuning di area sentral. Kotak penalti dari Denis Romanov. Kali ini sebuah tekanan coba dibangun oleh Pelita Bandung Raya melalui kecepatan yang dimiliki oleh Musafri. Rizky Pelu, Wawan, berpindah flank. Dias Angga juga berpindah sisi kali ini di sektor sebelah kanan. Umpan panjang Hendrawan kepada Musafri. 1 lawan 1 dengan Purwaka Yudi Musafri. Oh, sayang tadi David Lally sudah bergerak ke area depan gawang dari Kurnia Mega. Alfarizi, Bustomi, Igbonevo, Sukadana.
Irsat Maulana. Memang terlihat ya seperti dikatakan oleh Dejan Antonis bahwa kemenangan tetaplah kemenangan, bagaimanapun cara mereka bermain. Dan kita bisa paling tidak lihat di 30 menit pertama ini sebenarnya PBR cenderung lebih bersabar. Ya. Sebenarnya suatu strategi yang jarang sekali terlihat untuk tim yang bermain di kandangnya sendiri dan melawan tim yang bisa dibilang tim terbaik. Tapi harus kita akui bahwa sampai saat ini sebenarnya cukup efektif. Tapi sekali lagi mereka harus berhati-hati karena Arema ini sudah tim yang bisa dibilang tidak jarang sekali menyanyiakan kesempatan dan menciptakan gol. Dan tentunya instruksi yang diberikan harus dijalankan dengan baik oleh pemain PBR untuk tidak sekalipun lengah pada saat Arema melakukan suatu manuver serangan. Instruksi dari Dejan Anthony cuma nampaknya jelas, tidak kebobolan dengan mudah, tidak ada gol awal juga bagi Arema Kronus. Dan di babak pertama nampaknya lebih kepada damage limitation. Strategi pemain dari Pelita Bandung Raya melihat betapa banyaknya senjata yang dimiliki oleh Arema Kronus yang bisa melukai tim tuan rumah. Dan kali ini kembali serangan balik coba dibangun oleh Pelita Bandung Raya. Wawan, sepak pojok, sentuhan terakhir dari Gattuso tadi. Sukadana yang terlibat dalam sedikit kontroversi mungkin, namun dipercaya untuk tetap mengisi pos di tim utama Arema Kronus untuk membuktikan dan mungkin membungkam juga para kritisi. Sepak pojok akan dieksekusi oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Ada Nova Arianto yang juga terkenal dengan ancaman udaranya, namun sangat mengecewakan apa yang terjadi ketika Kim Jeffrey justru mengincar tiang dekat tadi dari Kurnia Mega, mudah diantisipasi. Dan kali ini Iqbal Nevo, El Loco, cermat pergerakan dari Irsat Maulana. Umpan yang sangat baik dan sebuah heading free head, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Alberto Goncalves untuk merobek celah Dennis Romanov yang lagi-lagi masih beruntung dan dalam posisi yang sangat baik tadi untuk menyelamatkan heading dari Alberto Goncalves. Ya, itu adalah suatu serangan balik yang bisa dibilang mulus tanpa ada hambatan berarti dari pertahanan PBR. Dan ini tempat tadi kita katakan, ini yang harus dihindari oleh PBR. Baik sekali kalau ternyata kiper Dennis Romanov mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Lagi-lagi terlihat tidak menjaga Eloko dengan baik. Padahal ada 3 pemain dari PBR yang berada di depan gawang daripada PBR sendiri. Kalau ada satu kelemahan dari permainan Arema mungkin dari sisi crossing, namun di sore ini justru crossingnya menjadi senjata yang begitu mematikan, terutama dari kaki Alfarizi. Dan kali ini Thierry Gattuso, ada ruang bagi Irsat Maulana. Penyelamatan sangat baik tadi dilakukan Wildansyah nampaknya, yang menjadi pahlawan bagi Pelita Bandung Raya. Tidak memberikan ruang bagi Irsat Maulana untuk melihat gawang Dennis Romanov. Purwaka, Iqbal Nevo mulai meningkatkan tempo permainan, memasuki 12 menit akhir di waktu normal babak pertama ini. Sukadana, sangat nyaman sejauh ini dalam melakukan ball possession para pemain Arema Kronus. Gustavo, El Loco, dan kembali intercept yang baik dari lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Wildansyah lagi-lagi. Hadangan cukup keras dari Victor Iqbal Nevo. Inilah Wawan Febrianto, pemain yang nyaman bermain di sektor kiri maupun kanan wing dari Pelita Bandung Raya. Musafri masih harus bekerja keras untuk bisa menguji Kurnia Mega. Tayang ulang dari pergerakan Musafri yang dianggap linesman sudah dalam posisi offside tadi. Bustomi, Alfarizi yang di musim lalu dipinjamkan di Persija Jakarta dan mendapatkan waktu bermain yang ideal sehingga penampilannya semakin hari semakin baik bagi Arema Kronus. Gustavo, Sukadana, koneksi Persela Lamongan yang dimiliki oleh Arema Kronus.
Iqbal Nevo. Siapa? Umpan melebar, melihat pergerakan dari Alfarizi. Kembali betapa baiknya agresivitas permainan dari Irsad Maulana. Umpan yang terukur tadi. Namun lagi-lagi Hendrawan menjadi pahlawan juga, sang kapten Pelita Bandung Raya dengan sliding tackle tadi. Tidak bisa. Ini dia aksi dari Hermawan. Bagus. Sama-sama. Mengantisipasi apa yang coba dilakukan. Upaya cutback dari Irsad Maulana sangat jitu tadi. Fokus dan melihat arah bola. Center back Hermawan, sampai pojok Gustavo Lopez. Kembali hadangan penting. Dan sebuah sepakan yang melebar jauh dari target gawang Denis Romanov tadi. Dilepaskan dari luar kotak penalti oleh Ahmad Bustomi. Ya, adanya satu sequence of attack yang dilakukan oleh Arema. Seandainya saja PBR bisa melewati serangan-serangan ini dan menghadapinya dengan baik, dengan bertahan pertahanan sangat baik, ini sebenarnya satu modal untuk mereka bisa dikatakan mengimprove permainan mereka di babak kedua. Dan terlihat bahwa sebenarnya memang Arema di sini bermain lebih agresif. Mereka persis yang dikatakan oleh Adi, bahkan berani mengandalkan gerakan-gerakan dari sisi kiri dan kanan daripada pertahanan PBR ya. Dan tidak segan untuk melakukan crossing-crossing yang terlihat beberapa kali mengancam gawang daripada PBR sendiri. Ayo, main lagi, ayo. Tidak adanya Boban Nikolic akan coba dimanfaatkan oleh para pemain sayap dari Arema Kronus untuk lebih banyak memberikan umpan-umpan, tarik dan juga cutback untuk bisa memberikan tekanan terhadap Denis Romanov dan juga dua center back Nova Arianto dan Hermawan. Sugadana. Ya, memang Boban tentunya suatu kehilangan besar dengan tidak bermain di pertandingan kali ini, tapi memang menjadi satu titik mungkin sedikit kekurangan daripada Boban adalah dia sering sekali melakukan tackle yang berbahaya yang membuat dia sekarang sudah harus terkena akumulasi kartu kuning sudah mengantungi 5 kartu kuning. Boban Nikolic dengan 5 kartu kuning adalah pencetak gol pertama Indonesia Super League di 2014 ini. Sangat disayangkan dan begitu kehilangan jelas Pelita Bandung Raya pada partai sore ini. Perannya digantikan oleh pemain veteran Nova Arianto. Totalitas yang sangat baik diperagakan oleh Wildan Syah sejauh ini, menjadi pemain bertahan yang sangat vital bagi Dejan Antonic. Sukadana mencoba merubah peruntungan Arema Kronus di lini pertahanan Pelita Bandung Raya Purwaka kali ini. Iqbal Nevo. Wawan Subrianto. Coba lewati hadangan dari Iqbal Nevo. Datang membantu adalah Thierry Gattuso. Sangat sulit melewati dua lapis pertahanan yang sangat tebal dari Arema Kronus. Gustavo. Poyon, bukan sebuah pelanggaran tadi. Rizky Pelu. Ya, kita harus akui bahwa walaupun terus-menerus diserang oleh Arema, sebenarnya PBR memperlihatkan suatu kepercayaan diri yang cukup tinggi ya, di mana mereka memainkan sebenarnya strategi yang lebih cenderung bertahan dan sesekali melakukan counter attack seperti kita lihat saat ini, dan bisa saja mereka mencuri. Umpan dari Musafri tadi gagal dimanfaatkan. Alberto Gonçalves. Bustomi. Iqbal Nevo. Gustavo Lopez. Para pemain Pelita Bandung Raya tidak terlalu memberikan pressing ketat di area pertahanan Arema Kronus, namun ketika memasuki area kotak penalti mereka mencoba menutup setiap ruang yang coba dibuat oleh para pemain Arema Kronus Indonesia. Kembali umpan melebar kali ini tidak mampu dicapai oleh Gustavo Lopez. Ya, bermain dengan cenderung bertahan bukanlah mudah ya, Adi. Jadi jangan katakan dengan bertahan bahwa ini adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim manapun. Di sini justru terlihat bahwa dibutuhkannya suatu konsentrasi, dibutuhkan suatu disiplin dan kesabaran. Karena kita tahu bahwa PBR mungkin menyadari bahwa mereka banyak kehilangan pemain-pemain pilar pentingnya dan mereka harus menghadapi tim terbaik di ESL.
dan yang diperlihatkan paling tidak saat ini oleh sekumpulan pemain-pemain muda yang diturunkan di pertandingan kali ini sebenarnya cukup baik dan kita mari berharap bahwa di babak kedua mereka bisa sedikit lebih berani menyerang. Mencoba sedikit mengambil resiko mungkin Pelita Bandung Raya untuk lebih berani memperbanyak pergerakan menuju area kotak penalti. David Lali gagal tadi, bola terputus di kaki Alfarizi. Oh, sayang, pelanggaran tadi dianggap oleh wasit dilakukan oleh Musafri terhadap Purwakayudi. Boleh dikatakan juga sebagai sebuah musim comeback bagi Musafri juga yang sempat dipercaya untuk kembali memperkuat tim nasional Indonesia dalam TC di Valencia. Ya, Musafri termasuk striker yang memiliki daya jelajah yang sangat tinggi karena dia terus mengejar bola dan bahkan termasuk salah satu pemain pertama pada saat bertahan pada saat terjadi suatu serangan. Dan tentunya diharapkan bahwa tanpa adanya Gaston Castaño, tanpa adanya BP, sosok daripada Musafri ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi yang positif atau kalau bisa dikatakan membantu memberikan kemenangan untuk PBR. Bermain mengutamakan serangan balik tentunya. Karakteristik dari permainan Musafri akan sangat bermanfaat bagi Pelita Bandung Raya. Alfarizi kembali hadangan sangat baik tadi dilakukan oleh Hermawan. Rizky Pelu, sang kapten Pelita Bandung Raya Hermawan. Fatur Rahman berpindah sisi kali ini melihat pergerakan dari Kim Jeffrey. Sangat sulit juga bagi Pelita Bandung Raya untuk bisa menekan apabila Kim Jeffrey berada jauh di area yang biasa dia beroperasi. Ya, betul. Dan ini adalah satu strategi saya katakan, dan memang beberapa kali disebut juga di media. Dejan Antonic mengatakan bahwa memang untuk bisa mengalahkan tim sebesar Arema memang dibutuhkan suatu kesabaran, dibutuhkan suatu strategi, dibutuhkan suatu bisa dibilang tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, karena ini adalah tim yang sangat bisa dikatakan super ofensif dan mereka memiliki mungkin kombinasi lapangan tengah yang saya rasa paling komplit deep playmaker midfielder yang dijalankan role-nya dengan baik oleh seorang Ahmad Bustomi, dan juga seorang mungkin bisa katakan playmaker dan juga breaker yang dijalankan dengan baik oleh Gustavo Lopez. Hadangan terhadap Sukadana tadi dilakukan oleh Wawan Ferdianto. Bergantian di sisi lapangan bagi Pelita Bandung Raya nampaknya. Wildansyah digantikan oleh Hairul Rifan, pemain yang sempat dimasukkan di line up utama oleh Dejan Antonic, namun last minute digantikan. Dan kali ini akan kembali dipercaya oleh Dejan Antonic untuk menggantikan Wildansyah yang mendapatkan kendala cedera. Free kick di 2 menit terakhir waktu normal babak pertama ini. Akankah Arema Kronus dengan dominasi ball possession akhirnya bisa mengkonversi menjadi sebuah gol pembuka? Kita nantikan eksekusi dari Gustavo Lopez. Kembali gagal dicapai oleh El Loco Gonzalez. Inilah mungkin salah satu rekor terburuk El Loco, di mana dalam 8 partai terakhir belum mampu mencetak gol bagi Arema Kronus Indonesia setelah start yang sangat memukau. Tapi seperti yang saya katakan, memang mungkin sebenarnya usia menjadi salah satu faktor, tapi bisa kita katakan bahwa semua pasti berkonsentrasi juga untuk menjaga gerakan daripada Eloko. Dan ini mungkin yang membuat dibalik ketidakbaikannya dia dalam hal mencetak gol, tapi dia membuka ruang buat pemain-pemain lain. Ketika Eloko tidak mampu menyalahkan satu gol di belakang pertandingan, justru Samsul Arif dan juga pemain-pemain lainnya bisa mempertunjukkan kebolehan mereka untuk merobek jalan lawan. Dan bahkan pergerakan dari Eloko lah yang memulai beberapa gol dari Samsul Arif.
31 gol. Adi, bayangkan dari 11 atau 12 kali pertandingan, bisa dikatakan mereka setiap kali bermain mereka bisa menciptakan hampir 3 gol. Ya. Dibandingkan dengan jumlah kebobolan yang mereka derita hanya sekitar 8 gol. Itu pun kita tahu di 2 pertandingan terakhir mereka harus kebobolan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi ini memang tim yang bisa dibilang hampir tidak ada celah. Dan bahkan saya juga cukup heran dengan adanya mengatakan bahwa ini adalah sebuah krisis bagi Arema Kronus. Hanya dengan 2 partai buruk sudah dikatakan krisis. Padahal season sangat panjang dan bukan tidak mungkin dalam perjalanan satu musim yang panjang itu ada blip-blip terjadi di sana. Dan reaksi lah yang dibutuhkan, dan ini yang terjadi nampaknya di Stadion Sijalak Harupat. Mereka sempat dalam posisi 10 kali menang dan 1 kali kalah. Bayangkan, bisa dibilang tidak ada istilah seri. Ini tim yang bisa dibilang sangat luar biasa, bermain kolektif dan didukung oleh banyaknya pemain bintang, tapi tidak sama sekali adanya ego yang berlebihan dari setiap pemain yang turun di setiap pertandingan. Umpan panjang tadi ditujukan kepada Irsad Maulana. Detik-detik akhir babak pertama ini El Loco dihadang tadi oleh kawan lamanya Novarianto. Musafri, Kim Jeffrey melepaskan David Lali, namun ada hadangan dari 2 pemain. Cerdik pergerakan dari David Lali, dan kali ini peluang bagi Musafri di kotak penalti. Sangat sayangkan kembali adanya blocking yang dilakukan oleh Victor Igbonevo tadi. Suatu gerakan individu yang bisa dibilang sedikit di atas rata-rata ya, yang diperlihatkan oleh David Lali, di mana dia bisa menarik 2 pemain bertahan daripada Arema dan hampir saja melakukan manuver yang bisa menciptakan gol. Betul Doni, setelah sekian lama tertekan, Pelita Bandung Raya di akhir penghujung babak pertama tadi hampir saja mengejutkan lini pertahanan dengan daya ledak yang dimiliki oleh David Lali dan umpan yang juga sangat baik dari Kim Jeffrey Kurniawan, namun masih belum mampu memberikan tekanan terhadap gawang yang dikawal oleh Kurnia Mega. Dominasi yang sangat besar ditunjukkan oleh Arema Kronus dalam segi ball possession dan juga membuat peluang, namun penyelamatan gemilang dari Dennis Romanov juga masih menjadi penghadang mereka untuk bisa unggul di Sijalak Harupat. Halftime dengan skor 0-0. Arah pertahanan daripada PBR, dan sini kita sempat lihat bahwa Farizi sendiri sangat jauh naik ke depan, dan kalau seandainya ini dimanfaatkan dengan baik, kita lihat beberapa kali David Lali sebenarnya sempat mengancam, dan mungkin dengan kombinasi ya, dengan mungkin diturunkan Agus Indra bisa menjadi momok yang lebih sedikit banyak mengancam barisan pertahanan daripada Arema. Ya, betul sekali, dan tampaknya sudah ada pergantian pemain pertama justru dari kubu Arema Kronus Indonesia, di mana akhirnya Samsul Arif ini masuk menggantikan Irsyad Maulana. Bung Doni, Anda melihat pergantian di awal babak ini? Ya, berarti bisa dikatakan bahwa akhirnya Dejan Antonis mengirimkan signal bahwa saatnya untuk menyerang. Setelah kita tahu bahwa mereka begitu didominasi dalam hal possession, mereka didominasi juga dalam hal shot on goals. Ini bisa dikatakan didominasi lah secara keseluruhan oleh Arema. Tapi saya yakin bahwa ini adalah merupakan suatu strategi, dan strategi ini tentunya akan mendapatkan sebuah adjustment, dan ini seperti yang dilakukan oleh seorang Dejan Antonic yang kita tahu adalah salah seorang mastermind dalam hal pertandingan yang bisa dibilang pertandingan big match melawan Arema Kronus. Mari kita harapkan bahwa ini adalah strategi yang bisa membuahkan hasil positif buat PBR. Baik, dan tampaknya kick off babak kedua akan segera dimulai, dan untuk memandu jalannya babak kedua antara Pelita Bandung Raya dan juga Arema Kronus Indonesia, Anda akan kembali bertemankan dengan Bung Adiani dan juga Bung Doni Munaf. Silakan. Ya, terima kasih banyak Nidit Kaluna. Ya, selamanya sejak lagi kita jalan kick off babak kedua dari Stadion Sijalak Harupat, di mana sejauh ini masih sangat kesulitan bagi tim tuan rumah Pelita Bandung Raya untuk membuat kesempatan di mulut gawang Kurnia Mega. Sedangkan dominasi yang dipertunjukkan oleh Arema Kronus di babak pertama masih belum berujung satupun gol yang tercipta di gawang Dennis Romanov. 2 penyelamatan gemilang sudah dilakukan oleh Dennis Romanov. Dan kali ini Kim Jeffrey Kurniawan. Umpan yang kembali mudah diantisipasi oleh lini pertahanan Arema Kronus, terutama dari pergerakan Victor Igbonevo. Salah pengertian tadi Gustavo Lopez, namun kita lihat kembali reaksi yang sangat baik dari Gustavo serta ketenangan. Peluang kali ini bagi El Loco Gonzalez. Kembali Gustavo. Bustomi.
Sukadana. Sentuhan pertama bagi Samsul Arif. Gagal untuk melepaskan Gustavo tadi. Berhadapan dengan Nova Arianto. Kembali Sukadana kirimkan umpan. Cukup menakutkan bagi jantung pertahanan Pelita Bandung Raya. Beruntung tadi Hermawan mengantisipasi dengan baik. Wawan Febrianto. Di babak pertama, dominasi memang begitu jelas terlihat dari Arema Kronos, namun di sepertiga akhir lapangan tidak terlalu banyak peluang yang tercipta dari kombinasi pemain depan mereka. Penampil terbaik mungkin adalah Beto Gonçalves, dan nampaknya inisiasinya adalah jelas sekali. Suharno ingin mencetak gol yang cepat terjadi di babak kedua ini, dan kali ini pergerakan dari Dias Angga. Terbebas tadi, adanya diberikan celah di sekitar area kotak penalti dari Arema Kronos. Aksi yang cukup memukau dari Dias Angga Putra. Ya, sebenarnya tidak ada satupun pemain daripada Arema Kronos yang menyangka bahwa Dias Angga akan terus membawa bola dan bahkan melakukan shooting. Dan jelas kali itu menyebabkan suatu gol adalah satu kesalahan yang sangat fundamental. Karena begitu bebasnya ruang yang didapat oleh Dias Angga untuk bisa melakukan shooting dengan sangat berbahaya. Untuk kali kedua di partai kali ini Dias Angga dapat bergerak masuk, melakukan cut inside menuju area berbahaya dari Arema Kronos Indonesia. Beruntung tadi akurasi tembakannya masih belum maksimal. Selamat gawang dari Kurnia Mega. Alfarizi, Ahmad Bustomi, umpan kaki luar kepada Samsul Arif. Ruang bagi Gustavo, chip yang sangat cerdik dari Gustavo. Sukadana, namun kembali Denis Romanov memberikan penyelamatan dan terbuka peluang mencetak gol off the line tadi. Peluang yang lagi-lagi terbuang dari Alberto Gonçalves. Ya, Denis Romanov, mohon dicatat, Denis Romanov 3 kali melakukan penyelamatan yang menyelamatkan gawang PBR dari ketertinggalan melawan Arema, dan jelas bisa dibilang itu adalah seharusnya ya Adi keunggulan buat Arema. Tapi lagi-lagi kecerdasan, kecermatan dari seorang Denis Romanov yang dengan tenang menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Dan Dias Angga juga melakukan penyelamatan penting tadi di tiang jauh dari gawang Pelita Bandung Raya. Tekanan belum berakhir kali ini. Gustavo, bola belum meninggalkan lapangan. Miss kick dari Iqbal Neto tadi memberikan kesempatan bagi Hermawan, melibatkan David Lali dalam tekanan serangan balik cepat kali ini dari Pelita Bandung Raya. The Boys are back mencoba merespons apa yang dilakukan oleh Arema Kronos. Terlepas Wawan masuk ke area kotak penalti. Wawan, no! Lagi-lagi kembali terjadi penyelamatan penting di garis gawang oleh Alfarizi tadi yang menghadang upaya dari Wawan Febrianto. Drama di dua ujung area kotak penalti yang berbeda. Ya, terlihat sekali bahwa PBR menurunkan formasi dan mental yang berbeda dibandingkan dengan di babak pertama. Di mana di 5 menit ini terlihat bahwa mereka lebih berani melakukan serangan, dan pada saat mereka melakukan counter attack pun bisa dikatakan ini sangat efektif, di mana David Lali bisa menarik 2 orang pemain yang memberikan akhirnya umpan buat Wawan yang hampir saja memberikan umpan untuk menciptakan gol. Kurnia Mega sudah terlewati tadi dengan upaya dari Wawan. Namun adanya bantuan pertahanan dari Alfarizi yang melakukan intercept dari penguasaan David Lali, dan kali ini sebuah dummy coba dilakukan tadi oleh Loko dan juga Samsul Arif. Berujung kembali sebuah serangan balik dari kaki Dias Angga. Wawan kali ini menusuk masuk. Baik hadangan dari Gustavo, sangat tenang, sangat baik. Kestabilan, balance dan juga kekuatan upper body yang dimiliki oleh Gustavo Lopez. Ahmad Bustomi. Otak setiap skema serangan coba dibangun dari Arema Kronos.
Mencoba bermain simpel Ahmad Bustomi kerjasama dengan Samsul Arif tadi. Bola melebar, melihat pergerakan dari Cherry Gattuso. Samsul Arif pemain yang tampil lebih direct dengan kemampuan mencetak gol juga yang sangat baik. Diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan yang terjadi di babak pertama bagi Arema Kronus Indonesia. Free kick bagi Arema. Kembali tekanan harus dihadapi oleh Dennis Romanov yang sudah menunjukkan kualitasnya di gawang Pelita Bandung Raya. Kita nantikan eksekusi dari Ahmad Bustomi. Ada 5 pemain yang berada di sekitar area kotak penalti dari Pelita Bandung Raya bisa menjadi target pilihan dari free kick Ahmad Bustomi menuju tiang dekat tadi. Beruntung kembali tinjuan penting dilakukan oleh Dennis Romanov. Hermawan, totalitas dari center back dan juga kapten Pelita Bandung Raya yang begitu luar biasa. Ya, sekali lagi Dennis Romanov menyelamatkan gawang PBR dari terciptanya gol. Suatu tindakan yang saya rasa sangat cermat karena kita tahu bahwa sekumpulan pemain bertubuh besar dari Arema sudah siap menyambut umpan tendangan bebas tadi. Tapi dengan cermat Dennis Romanov keluar dari gawang, dari sarangnya dan langsung meninju keluar. Tayang ulang dari aksi Hermawan. Oh, ya salah jatuh nampaknya Hermawan pada bagian kena kaki sepertinya Bung Adi. Bahu. Ini dia bagian bahu sebelah kiri dari Hermawan. Deflected tadi. Oh, tidak terkena blocking oleh pemain Arema Kronus dan hanya berubah goal kick bagi tim tamu. Tidak terasa sudah 52 menit kita belum saja membicarakan tentang sosok Kurnia Mega. Terlebih karena memang tidak adanya serangan yang bisa dibilang berbahaya ya. Betul. Yang dilakukan oleh Pelita Bandung Raya, dan mari berharap bahwa di babak kedua ini mereka lebih bisa dikatakan efektif dalam melakukan penyerangan. Bertolak belakang dengan Dennis Romanov yang sudah berkali-kali kita sebutkan, Doni, dengan penyelamatan demi penyelamatan yang begitu penting bagi Pelita Bandung Raya. Dan cukup mengejutkan, skor masih berimbang tanpa gol di Stadion Sijalak Harupat memasuki menit ke-54. Bustomi, terupas yang terlalu panjang bagi Cherry Gattuso. Gattuso berlaga di 13 laga penuh bagi Arema Kronus. Praktis menjadi pemain yang tidak tergantikan di sektor pertahanan, baik di posisi center back maupun wingback kiri atau kanan. Inilah Dennis Romanov, dan seperti biasa ciri khas dari handuk berwarna coklat yang selalu menggantung di jala bagian kiri dari gawang Pelita Bandung Raya. Purwaka Musafri kuasai bola bagi Pelita Bandung Raya. Rizky Pelu mendapatkan kepungan dari 2 pemain dengan jersey kuning tadi. Lempar ke dalam bagi The Boys Are Back. Kerja keras Musafri di sore ini. Ya, Musafri cenderung bisa dibilang belum mendapatkan umpan atau pasokan bola yang sedikit banyak menservis dia dan membuat adanya satu ancaman yang berarti. Tetapi memang sosok Musafri ini diperlukan tadi yang seperti pernah kita bahas. Dia begitu cepat juga membantu pertahanan pada saat serangan daripada PBR kandas dijaga oleh pertahanan Arema. Gustavo Lopez, Ahmad Bustomi, 2 pemain yang sangat sering melakukan kerjasama di lini tengah Arema. Erik Bonevo melebar kepada Gattuso. Gustavo kembali pada Gattuso dan sangat baik tadi sergapan bola yang dilakukan untuk mencuri dari penguasaan Gattuso. Apa yang dilakukan oleh Wawan Febrianto. Ya, Gattuso juga bisa dikatakan mampu mencetak gol ya. Bahkan tercatat paling tidak sudah 2 gol yang dia ciptakan. Jelas ini merupakan suatu nilai plus dari seorang defender yang bisa dibilang kombinasinya, kerjasamanya dengan Erik Bonevo merupakan salah satu yang
paling terkuat ya. Betul. Di dalam liga kalau dilihat dari jumlah gol yang masuk ke gawang Arema. Cuaca kota Bandung yang sangat cerah di sore ini juga membantu bagi Anda ya Selmania untuk menikmati jalannya partai penting Indonesia Super League. Pelita Bandung Raya menghadapi Arema Kronus Indonesia. Lemparan ke dalam bagi Arema Kronus. Pendek Samsul Arif tadi, Gattuso kembali kirimkan umpan berbahaya. Lagi-lagi ada sergapan penting dari Hermawan. Gustavo Bustomi. Peluang bagi Arema Kronus. Cerdik Samsul Arif. Dua tipuan Samsul Arif. Call dari wasit. Fluid dibunyikan adanya pelanggaran dapat dilakukan oleh Samsul Arif. Kita nantikan keputusan dari wasit. Hari yang cukup berat bagi lini pertahanan, terutama dengan pemain veteran seperti Novarianto. Harus menutup pergerakan tidak hanya Beto, Samsul Arif, namun juga El Loco. Terkadang juga Gustavo dari second line masuk. Ya, tercatat tadi ada 5 kali assist ya yang dilakukan, di mana bola hanya berada di kaki dalam proses tersebut mungkin tidak lebih dari 2-3 detik. Ya. Suatu proses yang saya bilang sangat baik, sayang sekali tidak bisa berbuah gol. Lempar ke dalam. Rifan tadi sudah lakukan, David Lali kali ini. Wawan Febrianto. Sangat sulit terlewati Thierry Gattuso. Oh, hampir saja salah pengertian di area vital. Lini pertahanan dari Arema Kronus antara Iqbal Nevo dengan Gustavo Lopez. Ini dia tekanan yang coba dilakukan, ditingkatkan oleh Pelita Bandung Raya melihat adanya kesalahan yang tidak perlu terjadi tadi. Wawan Febrianto. Kembali 1 lawan 1 dengan Gattuso, datang membantu Bustomi. Sangat sulit kita lihat. Kecerdikan dari Gattuso menutup ruang pergerakan dari Wawan Febrianto. Dan ketenangan sebenarnya Adi ya, dia tidak perlu bisa dikatakan terbawa gerakan daripada Wawan Febrianto. Dia cukup dengan tenang mencoba membaca kemana bola akan diarahkan oleh Wawan Febrianto, dan dengan tenang juga dia bisa mencuri bola dengan baik. Umpan melebar dari Beto Gonçalves. Cukup terbuka kali ini. Oh, apakah akan menjadi gol? Sangat mudah dan begitu simpel. Dan akhirnya setelah 8 partai tanpa mencetak satupun gol, El Loco Gonzalez memberikan bukti bahwa dialah pemain yang masih memiliki ketajaman, ketenangan, dan juga insting yang sangat baik. Doni, gol pembuka bagi Arema Kronus Indonesia, 1-0 unggul di Stadion Sijalak Harupat. Proses serangan yang sangat baik, dan lagi-lagi Gustavo Lopez membuktikan dia sebagai salah seorang pemberi umpan terbaik, dimana dengan tenangnya dia mencip bola karena dia tahu bahwa di situ ada El Loco Gonzalez yang terlihat berdiri kosong tidak terjaga. Iya. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Arema, gol yang mungkin sudah ditunggu oleh para Aremania sejak dari fluid pertandingan ini dibunyikan di awal babak pertama. Sangat sulit bagi para pemain Pelita Bandung Raya untuk melakukan marking terhadap pergerakan Mega Beat. Konfirmasi kartu kuning bagi Kapten Pelita Bandung Raya Hermawan. Memasuki menit ke-63, Pelita Bandung Raya sang tuan rumah tertinggal 0-1 dengan aksi jenius Gustavo kepada El Loco, dan kali ini kembali tekanan. Pergerakan yang sangat baik lagi-lagi dari Gustavo mencari ruang di kotak penalti dengan luar biasanya merepotkan 2 hingga 3 pemain bertahan dari Pelita Bandung Raya. Alfarizi. Masih ada sergapan di udara dari Dias Angga tadi. Gattuso. Alberto Gonçalves. Oh, terbebas Sukadana. Coba menekuk bola menuju tiang jauh dari Denis Romanov tadi.
Ini yang saya katakan berkali-kali, betapa sulitnya melawan Arema pada saat mereka melakukan penyerangan. Ya. Kenapa? Karena semua back sepertinya itu melihat di mana posisi Eloko, di mana posisi Gustavo Lopez, di mana posisi Beto. Dan akhirnya pemain yang membawa bola bisa dengan mudah tadi terlihat terlepas di dalam kotak penalti dan hampir saja menciptakan gol kedua buat Arema. Kembali warning sign terjadi di area kotak penalti dari Pelita Bandung Raya. Semakin tertekan Rizky Pelu dan kawan-kawan di hadapan pendukung mereka sendiri. Hermawan. Memang closing itu sangat baik dalam hal untuk melakukan shooting, tapi yang terjadi adalah sebenarnya crossing yang dilakukan itu bisa dengan mudah dibuang dengan mudah oleh pemain-pemain Arema yang lebih banyak sebenarnya berada di area tersebut. Betul. Harusnya dia lebih berani mungkin melakukan far post, lebih bisa dikatakan crossing yang melambung dibandingkan crossing mendatar untuk melakukan shooting. Baru saja terjadi pelanggaran cukup telat tadi ya, Loco Gonzalez masuk melakukan hadangan. Dan keputusan yang tepat dari wasit Henry Kristanto memberikan kartu kuning. Ini dia. Sangat terlambat tadi masuk, menyapu standing foot dari pemain muda Imam Fatur Rahman. Sepertinya dia ingin memberikan signal bahwa dia sudah cukup lelah. Jadi mohon dipertimbangkan 5 dan 10 menit lagi mungkin dia minta diganti, Bung Gadi. Sejauh ini Christian Gonzalez adalah pembeda dengan gol build up yang begitu cantik tadi dari Arema Kronos Indonesia. Harus berhati-hati Novarianto dan juga Dennis Romanov. Dias Aga. Hermawan coba keluar dari area tekanan di lini pertahanan sendiri Pelita Bandung Raya. Dan Rifan kali ini tidak jelas tadi di antara syuting langsung atau mengumpan kepada David Lali. Pergerakan dari Rifan. Penjaga gawang yang sudah bekerja keras sejak babak pertama tadi, Dennis Romanov. Ya, kalaupun ada satu, sayang sekali ya, hampir terjadi satu pertengkaran, keributan. Harus bisa meredam emosinya tentunya. Imam Fatur Rahman, pemain muda, mendapatkan bimbingan tepat dari Hermawan. Kartu kuning bagi Imam Fatur Rahman, pemain berusia 21 tahun yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Dan memiliki postur yang sangat baik ya. Ini dia friksi yang terjadi di antara Sukadana dengan Imam Fatur Rahman. Siku tadi dari Imam masuk, pemain yang juga hari ini berulang tahun, Imam Fatur Rahman. Reaksi dari bench Arema Kronos melihat pelanggaran tadi. Ya, ada satu harapan sebenarnya buat Pelita Bandung Raya karena mengingat hasil 2 sama dan kekalahan 1-2 yang diderita Arema. Ya. 2 gol yang tercipta itu adalah gol yang tercipta dalam rentetan waktu 5 menit. Jadi seandainya saja mereka bisa mencuri 1 gol, dapat suatu harapan mungkin mereka bisa merubah kedudukan ini. Tapi sekali lagi ini adalah tim Arema Kronos yang memiliki bisa dikatakan pemain tengah dan pemain belakang yang bisa dibilang elit. Jadi tentunya Pelita Bandung Raya harus percaya bahwa 23 menit sisa ini adalah waktu yang masih panjang dan mereka harus lebih tidak terlalu terburu-buru. Ya, kita lihat sangat tidak perlu tadi Thierry Gattuso mengangkat kaki seperti itu, melakukan hadangan dari belakang terhadap David Lali ya. Pergerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Thierry Gattuso. Sudah unggul 1 gol, beberapa pemain Arema tampak sedikit kehilangan kontrol emosi. Ini dia agresi yang dilakukan oleh Thierry Gattuso. Ya, bagaimanapun juga pasti ada suatu momen di mana pemain menderita kelelahan. Dan disitulah biasanya sering terjadi pemain melakukan kesalahan oleh karena faktor mungkin fisik yang sudah banyak terkuras. Dan tentunya ini yang harus dihindari oleh Arema mengingat mereka sudah unggul 1-0 justru di kandang Pelita Bandung Raya. David Lali
Mencoba syuting langsung dari angle yang sangat sempit tadi. Doli Gultom. Kontak cukup keras. Memegang bagian rusuk dari Doli Gultom. Hadangan dari IGD Sukadana. Ya, reaksi yang berlebihan mungkin saja bisa membuat penonton menyangka akan menjadi kartu kuning. Tapi kalau tadi kita lihat tayangan ulang, itu jelas merupakan suatu fair challenge ya. Dan ini adalah karakter seorang IGD Sukadana yang memang bermain dengan sangat penuh tenaga. Mampukah Pelita Bandung Raya memanfaatkan free kick ini untuk bisa menyamakan kedudukan? Kim Jeffrey mencip bola tadi yang kembali mudah saja bagi Kurnia Mega. Tidak adanya variasi dari tekanan-tekanan yang coba dilakukan dari second line Pelita Bandung Raya. Sangat menyulitkan untuk bisa merepotkan Kurnia Mega. Kalau melihat pergantian pemain yang sudah dilakukan oleh Pelita Bandung Raya, kita tahu tadi Hairul Rifan sudah masuk, Doli Gultom sudah masuk. Harusnya tersisa satu jatah pergantian pemain yang kalau kita lihat dari line up yang ada, mungkin Agus Indra adalah salah satu pilihan yang tidak salahnya dicoba ya. Mengingat waktu 20 menit atau 15 menit tersisa, harusnya masih bisa untuk memberikan suatu harapan untuk bisa menyamakan kedudukan di akhir pertandingan ini. Praktis tidak ada satupun opsi di lini depan bagi Pelita Bandung Raya. Dan kali ini sebuah tekanan dilakukan Pelita Bandung Raya. Sepakan dengan defleksi tadi yang sangat krusial, hampir saja menjebol gawang Arema. Doli Gultom. Sepertinya ada deflection ya, tersentuh dari pemain belakang Arema. Padahal ini ada satu shooting dengan teknik yang sangat baik, power yang sangat baik, dan arah yang saya bilang juga sudah menuju gawang ya. Kembali yang disesalkan oleh Kurnia Mega adalah lambatnya rekan-rekannya untuk menutup celah yang bisa terjadi, dan Benny Wahyudi dengan rutin pemanasan yang cukup unik di sisi lapangan akan masuk menggantikan Gattuso nampaknya. Pemain yang seperti Anda katakan sedikit mulai mengalami kelelahan dan juga secara mental tidak dalam keadaan terbaik tadi, sempat melakukan sebuah sepakan yang sangat beresiko. Gerakan follow through yang mendapatkan hukuman kartu bagi Cherry Gattuso. Dan bersiap di sisi adalah back kanan nasional Indonesia Benny Wahyudi. Kita lihat harus menjaga emosi Cherry Gattuso. Sepak pojok pendek kali ini Kim Jeffrey. Eloko dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi tadi terhadap pergerakan Imam Fatur Rahman. Ya, tentunya Eloko tidak mau mengulangi kartu kuningnya ya, yang dimana satu lah tackling yang terlambat, dan sekali lagi juga tackling yang tidak hanya terlambat tapi juga sangat berbahaya dengan mengangkat kaki terlalu tinggi. Wow, 50-50 nih sepertinya di 50-50, namun nampaknya hanya kaki yang terbuka dari Eloko yang menjadi keputusan bola bagi Pelita Bandung Raya. Kecerdikan juga dari Imam Fatur Rahman untuk mencoba mencari peluang bagi Pelita Bandung Raya di area yang menguntungkan dan berbahaya. Wasit bola berubah. Tidak terlalu banyak mendapatkan tekanan, namun tentunya Kurnia Mega harus tetap konsentrasi.
Satu saja kesalahan bisa berakibat fatal, gol balasan tercipta dari Pelita Bandung Raya. Dean Antonic dengan komando di sisi lapangan. Sebuah rutin yang nampaknya biasa dilakukan di latihan akan segera dilakukan. Dengan kombinasi hampir 4 pemain menghadap bola. Yap. Doni. Ini tentunya suatu trik yang berbahaya nih. Kita nantikan upaya yang sangat terukur tadi. Mencoba memplacing bola. Namun lagi-lagi tampil cikatan, tampil baik. Itu sangat prima. Kurnia Mega. Inilah dia eksekusi dari Imam Fatur Rahman. Ya, arahnya sudah cukup baik. Sayang sekali tidak adanya power yang lebih ya. Untuk membuat bola itu bisa dikatakan mengancam gawang daripada Kurnia Mega. Reaksi kesal dari Dean Antonic di technical area dari Pelita Bandung Raya. Karena sejauh ini masih menit ke-74, timnya masih tertinggal 1 gol. Upaya yang sangat baik dari Loco Gonzalez. Dua pemain veteran beradu di sana. Loco dengan Denis Romanov. Tipis sekali. Iya. Call yang sangat menarik dari linesman tadi melihat pemain di sisi terluar di sebelah kanan dari Pelita Bandung Raya nampaknya memainkan El Loco dalam posisi onside tadi. Gustavo yang sudah meninggalkan lapangan. Aduh. Kembali kesalahan di sektor pertahanan, memberikan kesempatan bagi Beto Gonçalves. Umpan tanggung yang mampu diantisipasi oleh Nova Arianto, Rizky Pelu. Kembali Nova Arianto, center back veteran yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya, juga merupakan salah satu anggota dari coaching staff Pelita Bandung Raya, Nova Arianto. Dan kali ini terlepas onside. Gustavo Lopez seorang diri akankah melepaskan umpan pada rekannya? Ya, ini dia suatu kebiasaan dari Gustavo yang ingin melibatkan rekannya justru dalam keadaan yang lebih tepat dalam melakukan eksekusi tembakan tadi. Doni, tadi terlihat dia justru yang paling salah adalah dengan dia melakukan memperlambat akselerasinya untuk berusaha mencoba melihat apakah ada pemain daripada Arema yang melakukan tusukan dari sebelah kiri dia. Yang jelas ini adalah saya bilang suatu kesalahan, suatu blunder, karena dia sudah berdiri 1 lawan 1 dan dalam posisi yang jauh di depan daripada pemain bertahan daripada Pelita Bandung Raya. Terlebih lagi yang mengejar adalah Nova Arianto yang praktis sudah tidak bisa mengejar dalam kondisi sprint seperti ini. Reaksi dari Ahmad Bustami yang nampak tidak puas dengan ada sedikit lemparan mungkin dari tribun penonton. Sepak pojok, bola dihadapi oleh Ahmad Bustami. Sepakan jarak jauh yang melebar di atas gawang dari Denis Romanov. Upaya dari Gede Sukadana. Anggo Julian, defensive midfielder yang justru dimasukkan menggantikan Imam Fatur Rahman. Cukup menarik keputusan dari Dean Antonic. Iya, betul. Sepertinya tidak dalam melakukan formasi yang memasukkan pemain yang menyerang, tapi mungkin ada instruksi di tengah lapangan yang kita belum tahu. Ada beberapa pemain mungkin yang di switch role. Betul. Dan kenapa dia memasukkan Anggo Julian adalah mungkin Anggo Julian yang akan mundur ke belakang, pemain siapapun itu yang diinstruksikan untuk lebih maju ke depan. Mungkinkah Doli Gultam yang akan diberikan kebebasan untuk bisa membantu Musafri? Kesalahan dari Musafri justru di area pertahanan sendiri. Mendapatkan tekanan dari Loco Gonzalez, clearance dari Denis Romanov. Di 6 hingga 5 menit terakhir, Pelita Bandung Raya melakukan beberapa kesalahan elementer di sekitar kotak penalti dari Denis Romanov. Dan hampir saja dimanfaatkan oleh para penggawa Arema Kronos Indonesia.
Ya tentu kemenangan adalah yang mereka cari ya. Kita berbicara tentang Pelita Bandung Raya, tapi mengingat pertandingan ini masih tersisa sangat banyak, harusnya mereka melihatnya adalah 1 gol dulu untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan game ini jauh dari yang namanya berakhir ya. Ada sedikit sepertinya keterburu-buruan yang ditunjukkan oleh Pelita Bandung Raya, dan yang kita khawatirkan adalah mereka membuat satu kesalahan di sini, Adi. Kipas yang menjadi opsi kali ini David Lali gagal kuasai bola sepenuhnya. Dekat kepada penguasaan Kurnia Mega. Waktu yang masih panjang, namun para penggawa muda dari Pelita Bandung Raya seakan terburu-buru untuk secepat mungkin mengalirkan bola menuju area kotak penalti menjadi tidak efektif bagi penyerangan mereka. Dan ini tidak terlepas juga dari kurangnya pengalaman para pemain yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya dalam segi mentalitas big match seperti ini. Ya, betul. Berbeda dengan approach yang dilakukan oleh Arema Kronus, bermain efektif, bermain simple, terlebih dengan luar biasanya Ahmad Bustomi menjadi pemain dengan rating passing tertinggi hingga memasuki menit ke-80 dengan 58 pas yang sudah dia buat. Salah satu mungkin legenda hidup ya. Ya, kembali peluang kali ini Samsul Arif. Itulah daya ledak, daya kejut yang dimiliki oleh Samsul Arif, yang bisa kapan saja melepaskan eksekusi menuju daerah gawang lawan. David Lali, Dias Angga masih belum menyerah. The boys are back. Walaupun juga tanpa Bambang Pamungkas, tanpa Gaston Castanyo, tanpa Boban Nikolic, masih hanya tertinggal tipis 0-1 dari tamunya Arema Kronus, sang pemuncak klasemen. Kembali pergerakan dari Ahmad Bustomi. Cepat tadi Hermawan menutup ruang. Beni Wahyudi. Hadangan Anggo Julian menjatuhkan Gustavo Lopez tadi. Kita saksikan kembali tayangan ulang dari pelanggaran yang dilakukan oleh Anggo Julian. Ya, tidak mudah tentunya buat pemain Pelita Bandung Raya ya untuk bisa dibilang bermain sabar dan sedikit bertahan diperlihatkan oleh mereka di babak pertama, mengingat bahwa mereka memang tidak mempunyai pilihan kalau mengingat adanya beberapa penyerang yang bisa harus membuat perubahan tapi tidak bisa bertanding di pertandingan kali ini, dan ini membuat tentunya buat pemain-pemain PBR bisa seperti yang dikatakan sangat sulit, apalagi ini harus dilakukan pada saat melawan tim terbaik ya di ISL paling tidak sampai saat ini. Iqbal Nevo sangat cerdik tadi pergerakan yang dilakukan, dan El Loco melihat sedikit saja Dennis Romanov bergerak meninggalkan garis gawang tadi, mencoba melakukan eksekusi dari jarak yang sangat jauh. Kalau skor ini terus bertahan ya Adi, ini tercatat nih dari data yang saya dapat adalah 10 berarti pertandingan yang tanpa gol yang dilakukan oleh Arema, dan ini jelas merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa ya, 10 kali clean sheet, dimana ini bisa dibilang adalah clean sheet yang ke-5 yang didapat oleh mereka di pertandingan tandang, luar biasa. Dan juga merubah pandangan bahwa mereka sangat kesulitan apabila berlaga di stadion sejarah Harupa dengan kebobolan 3 gol. Dan kali ini Gustavo Lopez kembali melakukan umpan yang terukur, namun first touch yang buruk dari Alberto Goncalves tadi. Sangat sayangkan sentuhan yang di luar karakter dari Beto. Hampir saja Gustavo menorehkan asisnya yang ke-7 apabila gol tercipta dari akselerasi Alberto Goncalves tadi.
Kalau kita mengkonversikan assist menjadi 3 angka, bayangkan dengan 7 gol yang sudah dia ciptakan, berarti dia menyumbang 42 angka ya. Iya. Luar biasa memang betapa integral dan pentingnya peran dari sang penyihir lapangan tengah yang dimiliki oleh Arema Kronos asal Argentina, Gustavo Lopez. Beni Wahyudi. Kembali Gustavo. Sangat sulit kita lihat untuk merebut bola dari possession pemain yang sangat brilian ini. Namun akhirnya dapat disapu tadi bola dari penguasaan Gustavo. Musafri. Umpan melebar kepada Doli Gultom. Gerak tipu yang coba dilakukan tadi kembali dapat terbaca. Rizky Pelu. Dias Angga dalam posisi overlap pada David Lali. Dias Angga memilih untuk menusuk masuk kali ini. Ada ruang terbuka bagi Kim Jeffrey. Blok lagi-lagi dilakukan yang sangat krusial oleh Alfarizi nampaknya. Iya. Pada saat Arema sebenarnya membuang kesempatan dengan tidak melakukan finishing yang baik, seharusnya sebaliknya PBR menyelesaikan peluang apapun yang mereka dapat untuk bisa menyamakan kedudukan ini. Dan sayang sekali Kim Jeffrey Kurniawan justru gagal ya pada saat dia sebenarnya sudah mendapatkan bola bebas, justru persis di depan gawang daripada Kurnia Mega. Free kick bagi Arema Kronos. Tersisa di bawah 5 menit waktu normal babak kedua. Waktu tentunya bukanlah lagi kawan dari tim tuan rumah Pelita Bandung Raya. Beni Wahyudi. Ada Anggi Julian yang membantu Hermawan tadi. Dias Angga Putra. Kim Jeffrey. Yuan Revi akan masuk. Menggantikan sang mega bintang bagi Arema Kronos. Gustavo Lopez akan diistirahatkan oleh pelatih Suharno. Mencetak asisnya yang ke-6 di sore ini ketika tercipta gol dari upaya El Loco Gonzalez. Beto. Pelanggaran terhadap Christian Gonzalez oleh Anggo Julian. Ya, sangat tidak layak kita saksikan aksi dari Anggo Julian mendorong sang wasit Handri Kristanto dan langsung dihukum kartu kuning. Ayo. Pelanggaran yang memang terlihat sedikit soft, namun reaksi yang tidak perlu dilakukan oleh Anggo Julian. Ini dia tayangan ulang. Satu di sana, di balik. Dua. Awas kiri. Dan El Loco bukanlah El Loco yang dulu berapi-api dan selalu panas apabila mendapatkan reaksi dari sang lawan. Justru sekarang menjadi peacemaker. Bustomi, umpan yang sangat cermat dari Bustomi dan sebuah heading yang tipis berada di atas gawang dari Denis Romanov. Upaya dari Victor Iqbonevo dan juga Samsul Arif berada di kotak penalti tadi. Ya, El Loco adalah kapten ketiga kalau tidak salah yang ada di dalam sosok pemain Arema ya, tim daripada Arema. Tapi ada cerita lucu di mana pada saat dia ditawarkan menjadi kapten, dia langsung menolak. Karena katanya emosi dia masih tetap membara. Tapi di situ terlihat bahwa sebenarnya El Loco sudah pantas ya menyandang bab kapten, mengingat bahwa begitu vitalnya role-nya dia dan juga secara senioritas. Saksikan aksi dari Samsul Arif. Terbentur oleh baiknya upaya Nova tadi melakukan hadangan. Akankah Pelita Bandung Raya mampu membalas satu gol memasuki menit akhir babak kedua ini? Kita nantikan ya selamanya aksi dari Musafri. Kembali terbentur. Betapa kuatnya benteng yang dibangun dengan jersey berwarna kuning di hadapan Kurnia Mega. Rizky Pelu kali ini.
David Lari. Umpan sangat baik melibatkan Dias Angga dalam tekanan kali ini. Oh, miss kick dari Dolly Gultom. Merupakan gambaran mungkin dari hari yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya yang tidak terlalu baik. Benar sekali, Doni. Ya, tentunya dengan materi yang tidak komplit ya. Ini sebuah hasil yang tidaklah terlalu buruk. Betul. Sayang sekali memang mereka harus kalah dikarenakan memang Arema bermain lebih solid, lebih kompak dan bisa dibilang lebih efektif. Bagus saja sebenarnya mereka tidak terlalu bagus dalam hal finishing. Iya. Seandainya tidak mungkin skor ini lebih besar, mungkin bisa 2 atau 3 bahkan 4-0. Tapi apapun hasilnya, PBR paling tidak sudah bisa membuktikan bahwa dalam 90 menit ini mereka bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti. Padahal mereka tidak dalam penampilan squad yang terbaik. Eloko, Beto. Kembali Eloko Gonzalez. Sangat luar biasa eksekusi dari Eloko tadi. Beruntung lagi-lagi Dennis Romanov melakukan penyelamatan gemilang bagi Pelita Bandung Raya. Rizky Pelu, Dolly Gultom, Novarianto. Hermawan nampaknya akan menginginkan bola menuju area pertahanan dari Arema Kronus. Umpan panjang kembali tidak efektif bagi Pelita Bandung Raya, hanya membuang possession bola. Musafri yang memang terisolir di lini depan. Dan ini dia kembali sang bintang Arema Kronus, Gustavo Lopez. Setelah partai kali ini, Arema akan beristirahat hampir 1 minggu sebelum berlaga kembali pada derby Jatim menghadapi Gresik United. Dan kemenangan tentunya akan mengakhiri torehan 2 partai tanpa 3 angka yang dimiliki oleh Arema Kronus. 1 hasil imbang menghadapi Persib dan 1 kekalahan menghadapi Semen Padang. Dan mungkin inilah dia respon serta obat yang tepat bagi Aremania dengan sebuah 3 angka dipersembahkan dalam partai tandang. Kembali penampilan efektif dari Arema Kronus. Dan tentunya nilai plus adalah kembali yang seperti yang katakan Doni, clean sheet yang dilakukan. Dan hanya bertemu Gresik United yang kita tahu sedang tidak dalam penampilan terbaiknya di musim ini. Tim yang baru saja dikalahkan oleh PBR ya. 4-1. Dan ya ini adalah suatu bekal kemenangan dan momentum terbaik buat Arema untuk kembali melegitimasi kekuatan mereka di paruh kedua musim IASL 2014 ini. Dan tentunya kemenangan melawan PBR ini harusnya bisa dikatakan kembali memberikan semangat dan motivasi ya untuk kembali merajai Liga IASL. Dan kekalahan bagi Pelita Bandung Raya menghadapi Arema Kronus adalah bukti kembali inkonsistensi tim muda ini untuk berlaga di Indonesia Super League. Bisa menang menghadapi Persib Bandung 1-0, namun gagal menang menghadapi Arema Kronus. Bisa menghancurkan di partai sebelumnya Gresik United, namun gagal mereka untuk merangkai kemenangan beruntun, kembali menjadi kendala di musim ini. Inilah sang pembeda pertandingan Eloko yang melewati Dias Angga, namun gagal untuk mengelabui Anggo Julian tadi. Ya, sayang sekali memang kalau melihat bahwa kemenangan seharusnya bisa mengangkat sedikit posisi PBR, memperkecil jarak mereka untuk bisa dikatakan masuk ke papan atas ya daripada liga. Tapi tentu dengan kekalahan ini persis seperti yang dikatakan, sekali lagi menunjukkan bahwa mereka perlu melakukan perbaikan di banyak lini. Tapi hal yang paling tercatat buruk memang adalah ketidakkonsistenan ya pemain-pemain mereka dalam menghadapi justru game-game yang bisa dikatakan harusnya mereka menangkan.
Dan tentunya dalam sisa waktu 6 hari ini, mereka berharap di antara Bambang Pamungkas ataupun Gaston bisa pulih segera. Karena partai krusial di stadion yang sama akan terjadi pada tanggal 6 menghadapi Barito Putra. Oh, sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Alfarizi tadi. Dengan mengarahkan kepala pada bagian tubuh dari Doli Gultom. Dua pemain mendapatkan hukuman kartu kuning dari wasit Handri Kristanto. Di menit-menit akhir terpancing tadi Alfarizi. Ya sebenarnya ada suatu ini bisa dikatakan pancingan yang dilakukan oleh Doli Gultom. Dan oke, benar yang diberikan kartu kuning juga ya. Segala upaya sudah dilakukan oleh Dennis Romanov, namun memang kualitas yang berbicara pada akhirnya. Doni dan kemampuan dari Gustavo Lopez dan juga El Loco menjadi pembeda di Stadion Sijalak Harupat, di mana Arema Kronus Indonesia kembali mendapatkan 3 angka penting dalam lawatan mereka bertandang ke kandang Pelita Bandung Raya di stadion yang sebenarnya rekor mereka tidak terlalu baik di Stadion Sijalak Harupat. Akhirnya mereka mampu meraih 3 angka dan sang brilian penyulap di lapangan tengah Arema Kronus lagi-lagi membuktikan kualitas permainannya. Gustavo Lopez yang mencetak asisnya yang ke-6 dan juga El Loco Gonzalez yang mengakhiri 8 partai beruntun tanpa gol akhirnya pecah di Stadion Sijalak Harupat. 1-0 keunggulan Arema Kronus Indonesia atas tuan rumah Pelita Bandung Raya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Give me attention.